Salam sejahtera, rahayu, rahayu, dan selamat malam semuanya. Yang saya hormati Gus Lurah, Pak Lurah Dawetan, ya, Ketua Pemkab Mas Andi dan jajarannya Mas Unyeng dan lain-lain, dan apa ini instrumen Padangowo ya, Padangowo dan masyarakat di Dawetan khususnya. Perkenalkan, nama saya Mas TP Wijoyo, biasanya panggilnya Mas TP gitu aja. TP, singkat padat ya. TP itu singkatannya akeh. Tunjungan Plaza iso, Tugu Pahlawan iso, Tanjung Perak iso, tempat parkir iso. Ya, saya Cakian Gelari. Saya tergabung dalam komunitas pegiat sejarah Surabaya. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar, yaitu namanya komunitas Begandring Surabaya. Markasnya di Loji Besar Penili, depan makam Belanda. Wah, dari sebutan saya pintar baca Belanda, enggak mas enggak. Ya. Ya, topik malam ini adalah sinau sejarah dan budaya ya, Pak Mas Andi ya. Nah, Bapak Ibu biar tahu di mana bumi dipijak, disitulah langit dijunjung. Di Dawetan ini kan suatu kelurahan yang berada di Surabaya Barat, betul ya? Surabaya paling barat, berbatasan dengan Kabupaten Gresik. Nah, kalau dalam manuskrip Mataram di bahasa Kromokan, Gresik itu Nagari Tandes. Kalau Surabaya itu biasanya disebut apa? Ada tahu? Nah, bahasa Kromonya Suroprindo atau Surawesti atau Surabani. Itu nama kromo dari Surabaya, masa Mataram Islam. Madura disebut Madunten, Kediri disebut Kadinten, Semarang Segawis, Mataram Mentawis, dan lain-lain. Itu bahasa kromo ya. Nah, terkait budaya itu sebenarnya ada dua. Budaya itu nih bahasa keren itu ada istilah tangible dan intangible. Tangible itu budaya yang berproduk bendawi. Contohnya peninggalan bangunan ya, kayak berupa apa, bentuk-bentuk masjid atau candi atau keris. Nah, itu bendawi kelihatan. Kalau intangible tidak bendawi. Contohnya ritual-ritual sedekah bumi, kearifan lokal, uri-uri budaya, bentuk-bentuk yaitu yang disebut tidak bendawi, tidak benda. Leres ya? Nah, kalau ngomong di Dawetan ini tidak lepas dari sejarah Surabaya, Mas Unyeng. Ya. Nah, ini saya sedikit cerita sejarah Surabaya. Mau ya? Ben wong sing KTP Surabaya terutama ngerti Surabaya itu apa ya? Aja rene nek iwak suro karo iwak hiu ya. Patungnya di mana-mana. Apa betul Surabaya itu suro dan hiu? Nah, mari kita bedah pelan-pelan. Betul nggih? Nah, kalau disimak baik-baik, ini pelajaran sejarah ini. Di sekolah gak ono ini. Ya. Sejak kapan nama Surabaya itu muncul dalam sejarah? Wah, itu. Nah, sejak kapan? Ayo. Harus ngerti gak kira-kira? Masih ngerti gak ini? Kapan muncul di Surabaya? Silakan di browsing, nambah gokil. Ya, nama Surabaya muncul pertama kali di dalam sebuah prasasti Tamrah masa Majapahit, masa Raja Sri Rajasa Nagara, atau yang lebih dikenal dengan masyarakat adalah Hayam Wuruk. Prasasti itu dikeluarkan pada tahun 1280 Saka, atau kalau dimasaikan 1358 Masehi, abad 14, masa kejayaan Majapahit. Itu ada prasasti Lempeng Tamra, sekarang disimpan di Museum Nasional Jakarta. Prasasti itu disebut prasasti Traulan 1 atau nama lainnya prasasti Canggu. Isinya adalah Raja Hayam Wuruk memberikan sima anugerah kepada desa-desa di seluruh tepian sungai. Nah, bahasa Jawa kunanya Naditira Pradesa. Dari desa-desa tepian sungai ini diberi anugerah sima. Loh, kenapa kok diberi sima? Sima itu anugerah bebas pajak perdikan. Nah, banyak ya, langsung aja saya pedot. Yang masuk Surabaya yang disebut pertama kali adalah Gesang, yang sekarang jadi
Pagesangan. Yang kedua disebut adalah Bukul. Bukul. Sekarang dari Taman Bungkul. Padahal itu dulu desa kuno itu Bungkul itu. Makanya ada makamnya Ki Ageng Bungkul itu ya. Terus ya. Dan baru setelah Bungkul disebutlah Surabaya. Ejaan diakritik aksaranya adalah Syura, Bahya. Bahyanya B H A Y A. Bahya. Jadi bah tebal. Kalau ngomong aksara Jawa kuno atau Kawi itu ada ba, ada bah. Ababe awas mencerat. Jadi Surabaya itu ejaannya. Syura itu artinya dari bahasa Sanskrit yang di Jawa kuno kan artinya berani. Bahya artinya bahaya. Berarti apa artinya? Berani? Berani bahaya. Ya sekarang terwujud dalam ini seputarnya bonek itu apa? Bondo nekat, bonek, wani. Itu Surabaya. Surabaya, berani bahaya. Ini muncul ini. Nggak percaya sama yang kok datang ke kota lama, itu ada deskripsinya itu. Itu pertama kali nama Surabaya disebutkan dalam prasasti masa Majapahit, masih berupa desa. Dan setelah disebut Surabaya, diberilah keterangan. Ya, bahasa Jawa kunonya begini. Muah prakaraning naditira pradesa astananing anambani. Ngerti artinya? Aku dia karo. Itu bahasa Jawa kuno loh ya. Jawa kuno ini. Jawa kuno itu terakhir yang pakai Majapahit. Setelah itu mengalami perkembangan yang disebut Jawa Pertengahan hingga Jawa Baru. Aksaranya juga mengalami perkembangan. Aksara Jawa kuno menjadi Carakan, Ono Coroko, itu disebut Jawa Baru. Jadi aksara itu juga mengalami perkembangan. Nah, ya itu ya nama Surabaya pertama kali disebut dalam prasasti Canggu. Yang kedua, Surabaya disebutkan juga dalam sebuah kakawin karya Majapahit yang ditulis oleh Pu Prapanca, yaitu namanya Naskah Kakawin Nagara Kertagama atau nama lainnya Desa Warnana. Ini adalah catatan yang dibuat oleh Pu Prapanca ketika Raja Hayam melakukan kunjungan. Bayang rojo itu keliling, galung godok, menang ketoprak, rojo lunggu ya Pak. Keliling. Nah, Pak Lurah ini juga pasti keliling ya Pak Lurah ya. Nah, warga itu. Raja itu keliling zaman dulu, Hayam Wuruk. Nah, diberitakan di negara Kertagama Hayam Wuruk ya, setelah dari Buwun, setiap kali di Jenggala, wilayah Jenggala selalu singgah ke Surabaya. Loh, 2 kali disebutkan Surabaya di prasasti Canggu dan Nagara Kertagama. Jadi Surabaya pernah dikunjungi oleh Hayam Wuruk. Ya, sumbernya Nagara Kertagama. Nanti bisa di-browsing Timba Google, nggak percaya. Nah, jadi itulah Surabaya pertama kali disebutkan. Ya mudah-mudahan nanti kalau pertemuan prasasti yang lebih tua, berarti ini menambah khazanah. Ya. Jadi dulu itu desa. Makanya tadi Mas Andi tak tunjukkan ya Mas ya. Saya punya peta zaman Belanda ini tahun 1915. Judul petanya Surabaya and Omstreken. Bahasa Londo ini lain. Artinya Surabaya dan sekitarnya. Dan ternyata pada tahun 1915 Lidah Wetan sudah tercatat dalam peta itu. Ya. Ada Lidah Wetan, ada Lidah Kulon, Lakar, Sepat. Nah, Lakar Santri itu belum gabung, masih sendiri. Ada desa Lakar dan desa Kali Santri kalau nggak salah. Sekarang jadi Lakar Santri, betul? Terus ono desa Balas, ono desa Klumprik. Dulu beda ya. Sekarang Balas Klumprik, mungkin digabung. Nah itu peta 1915. Dan tampak di peta yang sisi jalan ini itu sawah-sawah ini sampai rono ya. Sehingga di Indonesia itu Pak Lurah, itu banyak pegunungan perbukitan itu kendeng. Itu ada tanda-tandanya di tanda-tanda adalah petroleum ground, pengeboran minyak. Bayangkan, zaman Londo minyak harus disudet karo Londo. Lho kok ero Londo minyak ini? Kita kan Londo mana? Ya. Itu ada di peta sebenarnya. Makanya kita harus banyak-banyak belajar nang Sukaweru ya. Belajar sejarah itu harus ada sumbernya. Ya. Termasuk pitutur
pitutur, legenda, kearifan lokal itu bagian dari sejarah. Karena orang dulu nggak bisa nulis pitutur, cerita. Nah, mbah kan harus cerita, bener ya? Makanya ganti uneng-uneng. Ya. Dan sejarah itu sumber yang bisa berkembang sesuai dengan temuan informasi. Contoh, zaman saya SD dulu buka buku sejarah, itu saya masih ingat Bung Karno atau Soekarno dilahirkan di Blitar waktu itu. Setelah diriset ternyata Bung Karno lahir di Surabaya. Itu rumahnya di Kampung Pandean dekat Kunir, itu rumah lahir Bung Karno. Loh, berubah kan? Karena datanya Bung Karno lahir di Surabaya. Walaupun Nunut lahir, setelah itu 6 bulan, seumur 6 bulan, bapaknya Soekarno, R. Sukeni Sosodiarjo, dipindah tugas oleh Belanda ke Pelosok Jombang karena bapaknya seorang guru rendahan, Holland Inland School, bapaknya Soekarno itu pindah-pindah. Nah, berubah, padahal di buku sejarah SD saya dulu Blitar. Lah Blitar omahe sapa? Blitar itu omane Mbak Yune Soekarno, namanya Soekarmini, sing dirabi karo Pak Pugo, belilah rumah di Blitar. Panjang ceritanya ya. Nah itu contoh artinya sejarah itu berkembang. Nah di Lidawetan ini ada sosok tempat yang tadi disampaikan, tempat yang dikeramatkan, tempat yang menjadi budaya Kampung Dawetan, yaitu makam Sawung Galing. Pasti semua sudah tahu ya. Wong Surabaya nih nggak ngerti Sawung Galing ke Batur. Nah bener Mas Andi ya. Sawung Galing ini apakah tokoh sejarah atau tidak? Sejarah. Ada itu, bukan fiktif. Ya. Ini Arya Kamandanu itu fiktif. Ya. Arya Kamandanu, Brahma Kumbara itu fiktif Pak, jadi percaya. Itu cerita, itu tokoh cerita sandiwara radio, fiktif. Jadi ada tokoh fiktif dalam sejarah, ada tokoh sejarah. Kalau Sawung Galing itu sejarah, ada. Artinya benar-benar ada. Gitu loh, paham ya?